penggenapan janji berkat. Refleksi pagi 2090. Ratusan tahun sebelum hukum Taurat diturunkan melalui Musa, Tuhan Allah telah terlebih dahulu memberikan janji berkat bagi segala bangsa kepada Abraham seperti yang ditegaskan di Galatia 3 ayat 8. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, "Olehmu segala bangsa akan diberkati." Saudara-saudara, berita Injil telah disampaikan Allah kepada Abraham di Kejadian 12 ayat 3 yang diulang kembali di Kejadian 22 ayat 18. "Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat." Di dalam Tuhan Yesus Kristus, janji berkat untuk segala bangsa telah digenapi. Saudara-saudara, untuk menentang ajaran sesat yang beredar di jemaat-jemaat di wilayah Galatia waktu dulu, Rasul Paulus menegaskan bahwa berita Injil keselamatan melalui iman dalam Yesus Kristus bukanlah hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi juga untuk segala bangsa. Hal ini sudah dijanjikan Allah kepada Abraham ratusan tahun sebelum hukum Taurat ada. Janji ini kemudian terwujud dalam diri Yesus Kristus. Seseorang hanya perlu menaruh iman pada Yesus Kristus, Sang Anak Allah, untuk dapat menerima anugerah keselamatan dari Allah Bapa. Dengan demikian, anugerah keselamatan itu bukanlah datang dari melakukan hukum Taurat. Karena itu, marilah kita berteguh iman kita di dalam anugerah hidup keselamatan ini. Hidup dari iman. Refleksi pagi 2091. Siapakah yang akan menerima berkat yang dijanjikan kepada Abraham? Mari lihat Galatia 3 ayat 9. "Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu." Saudara-saudara, di Kejadian 12 ayat 3, Allah berjanji kepada Abraham, "Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Janji berkat yang disampaikan kepada Abraham ini rupanya ditujukan kepada mereka yang hidup dari iman, yaitu iman dalam Yesus Kristus Sang Anak Allah. Inilah iman yang ada pada para saksi iman di Ibrani 11 yang memiliki iman seperti yang dijelaskan di Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara-saudara, janji yang diberikan kepada Abraham itu memang hanya diterima oleh mereka yang hidup dari iman dan bukan dari melakukan hukum Taurat. Inilah ajaran penting untuk melawan ajaran sesat yang menekankan keharusan orang percaya untuk melakukan hukum Taurat. Iman pada karya Allah dalam Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya di kayu salib adalah dasar bagi setiap orang percaya untuk mendapat perkenanan Allah sesuai dengan Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Marilah kita hidup dari iman saja. Terlepas dari kutukan.
Refleksi pagi 2092. Mengapa orang yang mencoba melakukan hukum Taurat akan hidup di bawah kutuk? Mari lihat Galatia 3 ayat 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Saudara-saudara, bila seseorang hidup dengan melakukan hukum Taurat, maka ia harus setia menaati segala sesuatu yang tertulis di hukum Taurat. Bila ia tidak sempurna melakukan hukum Taurat, maka ia akan hidup di bawah kutukan dosa. Itulah sebabnya mencoba melakukan hukum Taurat adalah sia-sia, karena manusia tidak akan pernah dapat melaksanakan hukum Taurat secara sempurna. Saudara-saudara, jalan iman dalam Yesus Kristus adalah jalan keselamatan yang dianugerahkan Allah kepada manusia, karena Allah tahu bahwa tidak ada seorang pun yang mampu melakukan secara sempurna ketentuan Taurat. Inilah kebenaran Allah yang disampaikan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu, marilah kita sungguh-sungguh menerima anugerah Allah itu dengan menaruh iman pada dasar Yesus Kristus saja. Inilah dasar utama kehidupan kita sebagai orang percaya. Janganlah sampai kita tergoyahkan dari dasar iman kita ini.